Nogososro dan Sabuk Inten, buah karya terbaik Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Demak di masa pemerintahan Sultan Trenggono, bertutur tentang cita-cita luhur anak manusia, dihiasi kisah cinta yang membara, pertumpahan darah, dan kesaktian Joyo Kawijayan yang sangat mendebarkan dalam perebutan dua keris pusaka bertuah tanah Jawa yang telah hilang, berjuluk Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ketiga. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kuda Ki Asem Gede lari dengan kecepatan penuh di malam yang gelap dengan meninggalkan debu putih yang berhambur-hamburan ke arah utara menyusur Kali Opak. Jalannya begitu sempit dan berbahaya, tapi Ki Asem Gede sama sekali tak menghiraukan. Ia ingin cepat-cepat sampai ke Pujangan, di mana ia yakin kalau anaknya, Nyi Wiro Sobo, ditahan. Ia tahu betul bahwa segerombolan orang-orang ternama di daerah itu yang merasa cukup mempunyai kesaktian menjadi takabur dan berbuat sewenang-wenang. Kejahatan-kejahatan seringkali mereka lakukan, pemerasan dan penganiayaan, dan yang paling jahat adalah pengambilan istri orang. Ini mereka lakukan karena mereka merasa tak terkalahkan. Bahkan mereka juga mengambil gadis-gadis untuk dijadikan istri mereka yang keempat, kelima, atau kesekian. Tak seorang pun yang dapat mencegahnya. Sedang kali ini yang menjadi korban adalah anak Ki Asem Gede. Mengingat semuanya itu, hati Ki Asem Gede bergolak hebat sekali karena marahnya. Sejak ia mengasingkan diri di Asem Gede, ia sudah tak pernah lagi berangan-angan bahwa pada suatu kali ia masih harus bertempur. Ia merasa sudah masanya menyepi dan mempergunakan sisa hidupnya untuk diabdikan pada peri kemanusiaan. Tetapi menghadapi persoalan seperti sekarang ini, wajah Ki Asem Gede yang lunak dan damai itu berubah menjadi merah darah. Mulutnya terkatup dan giginya gemeretak. Kudanya yang berlari seperti setan itu, rasa-rasanya begitu lambatnya, sehingga berkali-kali Ki Asem Gede terpaksa menggebraknya. Debu yang dihambur-hamburkan oleh kaki kuda Ki Asem Gede itu telah menolong Mahesa Jenar untuk dapat mengikutinya dari jarak yang agak jauh. Untunglah bahwa kudanya agak lebih baik sedikit dari kuda Ki Asem Gede, sehingga jarak mereka makin lama makin dekat. Berapa lama mereka berkuda tak lagi terasa, karena perasaan mereka masing-masing begitu tegangnya. Ki Asem Gede ingin segera sampai ke tempat tujuannya, sedangkan Mahesa Jenar sibuk menduga-duga apa yang sudah terjadi atas anaknya. Perjalanan mereka kini menyusup belukar, menjauhi Sungai Opak. Meskipun keadaan di dalam belukar itu gelapnya bukan main, Mahesa Jenar mempunyai penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam, sehingga dengan mendengarkan derap kuda Ki Asem Gede, ia dapat menyusup lewat jalan sempit itu ke arah yang benar. Setelah beberapa lama mereka menelusur jalan belukar, akhirnya mereka sampai ke mulutnya. Begitu mereka muncul dari belukar, terasa hawa sejuk menyapu muka.
Mahesa Jenar lebih merasakan segarnya udara, sebab Ki Asem Gede perhatiannya penuh tertumpah kepada putrinya. Kini jalan yang mereka lalui mulai menanjak dan berliku-liku. Rupanya mereka telah sampai di kaki Gunung Merapi. Lama-lama di sebelah timur telah membayang warna merah. Hampir fajar. Dengus Mahesa Jenar seorang diri. Kuda-kuda mereka kini telah mulai menyusur jalan persawahan. Juga di daerah ini padi sedang berbunga. Batang-batangnya yang berwarna hijau segar itu ditaburi oleh warna kemerahan fajar menjadi sedemikian bagusnya, sehingga untuk sementara Mahesa Jenar terpaku perhatiannya. Tetapi ketika diingatnya orang tua yang di depannya itu semakin melarikan kudanya, ia pun segera mengesampingkan keindahan fajar. Sekali ia sentakkan kakinya, kudanya berlari semakin cepat seperti terbang. Tiba-tiba kuda Ki Asem Gede membelok ke timur dan sebentar kemudian menyusup masuk ke sebuah desa. Itulah Pucangan. Mahesa Jenar tidak mau kehilangan jejak. Dengan ujung kendali, kudanya dicambuk agar melaju lebih cepat lagi. Ki Asem Gede tak sedikit pun mengurangi kecepatan kudanya ketika sampai di muka sebuah rumah yang berhalaman luas dan beregol besar. Ia membelokkan kudanya memasuki halaman. Kuda yang semula lari seperti kuda gila itu langsung menuju ke pendopo rumah itu. Baru ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, Ki Asem Gede menarik kendali dan berhenti di muka pendopo. Pendopo itu ternyata tertutup dinding di 4 sisinya. Pintunya masih tertutup rapat dan lampu di dalamnya hanya menyala remang-remang. Cepat Ki Asem Gede turun dari kudanya. Sebentar ia tertegun. Tempat itu tampaknya sunyi, tetapi ia yakin kalau putrinya berada di tempat itu. Itulah rumah pemimpin gerombolan orang-orang yang merasa dirinya tak dapat dirintangi kemauannya, bernama Samparan. Ki Asem Gede mengetok pintu itu keras-keras. Sekali, 2 kali, tak ada yang menyahut. Akhirnya Ki Asem Gede tak sabar lagi. Dengan kedua sisi telapak tangannya, ia memukul daun pintu itu sekuat tenaga hingga berderak-derak. Maka patahlah palang pintu itu sehingga terbuka lebar-lebar. Cepat-cepat ia meloncat masuk dan tampaklah olehnya 5 orang sedang duduk di atas sebuah balai-balai bambu yang besar menghadapi meja kecil berisi bermacam-macam makanan dan minuman keras. Kelima orang itu memandang Ki Asem Gede dengan pandangan kosong dan sikap yang acuh tak acuh, sehingga Ki Asem Gede semakin marah. "Kalian menculik anakku!" teriaknya. Sikap Ki Asem Gede yang sudah tua itu tampak garang dan sama sekali berubah dari sifat keramah tamahannya. "Kami sudah mengira kalau kau akan datang ke pondokku yang jelek ini," jawab salah satu dari kelima orang itu yang rupanya adalah pemimpinnya, Samparan. "Tetapi adalah kurang bijaksana kalau seorang tamu mesti merusak pintu," sambung orang itu. Lalu terdengarlah suara mereka berlima tertawa berderai-derai. Ki Asem Gede semakin marah direndahkan sedemikian. Cepat ia membungkuk mengambil palang pintu yang telah dipatahkannya tadi.
dan dilemparkan sekuat tenaga ke arah meja kecil di atas bale-bale di antara kelima orang itu. Begitu hebatnya lemparan Ki Asem Gede, sehingga meja kecil yang tertimpa palang pintu itu pecah berserak-serakan. Suara tertawa kelima orang itu jadi terputus karena terkejut bukan kepalang, dan cepat-cepat meloncat menjauhi dan turun dari balai-balai itu. Mereka sama sekali tidak mengira kalau orang tua itu masih memiliki tenaga yang sedemikian kuatnya. Tetapi sebentar kemudian terdengar samparan tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus, katanya. Alangkah hebatnya. Ki Asem Gede sudah tidak mau mendengarkan lagi. Kembali ia berteriak, "Aku datang untuk mengambil anakku." Sekali lagi samparan tertawa, tapi kali ini tawanya dingin. Kami telah berbuat sesuatu kebaikan bagi penduduk di sekitar daerah ini dengan menyimpan anakmu. Apa kau bilang? Potong Ki Asem Gede. Anakmu telah melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk dengan mengganggu ketentraman rumah tangga orang, meskipun ia sudah bersuami. Omong kosong, teriak Ki Asem Gede semakin marah. Kembali samparan tertawa-tawa dingin. Sudah seharusnya kau tidak percaya, sambungnya, sebab kau adalah ayahnya. Tetapi ketahuilah bahwa di daerah ini telah timbul keributan karena pokal anakmu. Bahkan lebih dari itu, di daerah barat daya telah timbul wabah penyakit. Kau tahu sebabnya? Ketahuilah bahwa itu disebabkan karena salah putrimu itu pula, sehingga Danyang-Danyang menjadi marah. Ki Asem Gede sudah sampai pada puncak kemarahannya, sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu benar betapa liciknya orang-orang itu dan betapa pandainya mereka memutar balik kenyataan. Samparan, jawab Ki Asem Gede dengan suara menggigil. Aku tahu siapakah kau, jadi kau tak usah banyak bicara di hadapanku. Aku tahu bahwa anakku menolak menuruti kehendakmu dan kawan-kawanmu, gerombolan iblis ini, sehingga kau terpaksa menculiknya dan menyimpannya. Sekarang, aku minta anakku itu kau serahkan kepadaku. Samparan mendengus lewat hidungnya, lalu berkata lagi, aku tetap pada keteranganku, dan kami berlima, atas persetujuan rakyat di daerah ini, telah mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman atas anakmu itu. Aku hanya meniru apakah hukuman yang dijatuhkan pada orang yang demikian pada zaman dahulu, yaitu dilempari batu sampai mati. Mendengar jawaban itu, tubuh Ki Asem Gede semakin menggigil dan giginya gemeretak menahan marah yang hampir meledak. Hanya Sultan di Demak yang berhak menjatuhkan hukuman mati, atau orang yang telah mendapat kuasanya. Orang-orang pucangan ini pun tak berhak melakukan itu, apalagi iblis-iblis macam kau ini. Teriak Ki Asem Gede. Samparan mengangguk-angguk, lalu kembali terdengar tawa iblisnya. Betul, betul Ki Asem Gede. Tetapi di daerah terpencil sejauh ini, jari-jari kekuasaan Demak tak begitu terasa. Maka sudah sewajarnya lah kalau kami yang merasa sedikit ada kemampuan membantu berlakunya undang-undang di daerah ini, menghapuskan kekhianatan.
Hampir Ki Asem Gede tidak dapat menahan dirinya. Untunglah bahwa pikirannya masih dapat bekerja. Ia merasa tak akan mampu melawan kelima orang itu. "Di Demak," kata Ki Asem Gede kemudian, "untuk tiap-tiap keputusan ada hak pembelaan. Berlaku jugakah peraturan ini?" Mendengar pertanyaan ini, kelima orang itu tampak berpikir. Tetapi sebentar kemudian terdengar kembali tawa iblis keluar dari mulut Samparan. "Kau cerdik sekali, Ki Asem Gede. Kau ingin menjadikan persoalan ini menjadi persoalan umum. Bukankah telah kau katakan bahwa putusanmu itu atas persetujuan penduduk di daerah ini? Bukankah dengan demikian hal itu sudah menjadi persoalan umum?" Kembali Samparan merenung. Tampak ia berpikir untuk mengatasi usul Ki Asem Gede itu. Kalau sampai terjadi ada semacam pengadilan bagi persoalan ini, di mana dapat hadir saksi-saksi, maka terang hal ini tidak menguntungkan pihaknya. Tetapi akhirnya ia ketemukan juga suatu cara untuk mengatasinya. "Ki Asem Gede," katanya, "kami adalah bangsa yang mengenal keadilan. Kenapa kami keberatan kalau diadakan pembelaan? Tetapi karena kekuasaan tertinggi dalam persoalan ini adalah di tangan kami, maka kamilah yang menentukan cara pembelaan itu." "Bagaimana caranya?" Dalam kesulitan ini, Ki Asem Gede hanya dapat mengharap suatu perkembangan persoalan yang dapat menguntungkan dirinya. Samparan menarik alisnya tinggi-tinggi, kemudian menjawab, "Keadilan yang tertinggi terletak di tangan takdir. Karena itu, pembelaan dalam persoalan ini pun sudah seharusnya kalau didasarkan atas hal itu. Tegasnya, pembelaan itu hanya dapat dilakukan dengan sebuah pertarungan. Kau boleh memilih seorang pembela atau barangkali kau sendiri. Sedang di pihak kami pun akan ada seorang yang harus mempertahankan keputusan kami itu. Nah, kemudian segala sesuatu terserah pada kehendak takdir." Kemudian Samparan menarik nafas panjang-panjang. Ia yakin kalau pihaknya pasti akan menang, sebab bagaimana hebatnya Ki Asem Gede, tetapi karena umurnya yang sudah lanjut itu, tentu tidak akan berbahaya lagi. "Setan!" dengus Ki Asem Gede. Tetapi meskipun demikian, ia masih berusaha untuk mendapat suatu kesempatan. "Bagus," katanya kemudian. "Aku terima cara itu. Sekarang aku minta ditetapkan waktu. Minggu depan barangkali." Samparan menjadi tertawa terbahak-bahak. Ia menangkap maksud Ki Asem Gede. "Kau memang licik sekali. Kau mengharap bahwa kau dapat mencari bantuan orang lain, atau dalam kesempatan itu kau dapat membebaskan anakmu. Nah, Ki Asem Gede, supaya persoalan ini tidak berlarut-larut, aku tetapkan hari pertarungan ini adalah hari ini. Bukankah fajar sudah datang?" Seperti disengat ribuan lebah, Ki Asem Gede mendengar keputusan Samparan itu, bahwa setan itu betul-betul licik. Ini telah terbukti, dan ia sesali ketergesa-gesaannya kalau saja ia tadi membicarakan soal ini dengan sahabat-sahabatnya. Ki Asem Gede sendiri bukan berarti takut menghadapi persoalan itu, meskipun misalnya ia harus menyerahkan nyawanya.
tetapi taruhannya terlalu besar. Kalau ia kalah, berarti kekalahan itu berlipat dua, sedangkan ia sendiri sadar bahwa tenaganya sudah mulai surut, apalagi menghadapi iblis-iblis yang segar dan sedang tumbuh. Kembali Ki Asem Gede menyesali dirinya. Biasanya ia berlaku tenang, tetapi menghadapi persoalan satu-satunya anak yang diharapkan dapat melanjutkan namanya, ia menjadi kehilangan ketenangan itu. Tetapi pada saat ia sedang kebingungan, tiba-tiba terdengarlah suatu suara yang berat dan mengandung pengaruh yang luar biasa. Katanya, Ki Asem Gede akan menerima ketetapan hari itu, dan Ki Asem Gede akan menunjuk aku sebagai pembelanya. Mendengar suara itu, semua yang berada di dalam ruangan segera memandang ke arah pintu di mana berdiri seorang dengan sikap yang tenang meyakinkan. Itulah Mahesa Jenar. Melihat kehadiran Mahesa Jenar tanpa diduga-duga itu, Ki Asem Gede menjadi girang bukan kepalang, sampai hampir-hampir ia berteriak. Cepat-cepat ia melangkah mendekati dan menggoyang-goyangkan tangan sahabatnya yang baru saja dikenalnya itu. Sementara itu, kelima orang penghuni rumah itu memandang dengan heran dan mencoba menebak-nebak siapakah gerangan orang yang begitu besar kepala sehingga berani menawarkan diri untuk membela anak Ki Asem Gede itu. Sedang wajah orang itu belum pernah dikenalnya. Siapakah dia? Tanya Samparan kemudian. Hampir saja Ki Asem Gede menyebut gelar Ronggotohjoyo untuk sekaligus menakut-nakuti kelima orang itu. Tetapi melihat gelagat itu, segera Mahesa Jenar mendahului. Aku adalah Mahesa Jenar, sahabat Ki Asem Gede. Mahesa Jenar? Ulang Samparan. Nama itu pun sama sekali tak terkenal di daerah ini. Orang yang paling mereka takuti adalah Dalang Mantingan yang beberapa waktu lalu berhasil menangkap 3 serangkai perampok yang bernama Tunggal Sambernyowo. Dan seandainya Dalang Mantingan pada saat itu ada di situ pun belum tentu dapat mengalahkan mereka berlima yang merasa mempunyai kekuatan 2 kali lipat dari kekuatan Sambernyowo itu. Hanya tentu saja kalau Dalang Mantingan ada di situ, ia takkan berani membuat tantangan pertarungan yang demikian. Tetapi sekarang, yang ada hanya orang yang sama sekali tak ternama. Melihat keraguan-raguan orang itu, serta takut kalau mereka mengubah peraturannya, segera Mahesa Jenar menambahkan, aku kira tak ada lagi persoalan. Apapun yang akan terjadi atas diri kami nanti, yang melaksanakan pertandingan itu bukanlah suatu soal yang perlu direnungkan. Aku adalah laki-laki seperti kalian juga. Perkataan Mahesa Jenar ini rupa-rupanya telah berhasil menyentuh harga diri Samparan serta kawan-kawannya. Apalagi mereka telah merasa bahwa kehebatan mereka sukar mendapat tandingan. Dalam pada itu, salah seorang kawan Samparan segera melangkah setindak maju. Dan dengan suaranya yang nyaring ia berkata, Kakang Samparan, apa yang sudah terucapkan sebaiknya dilaksanakan. Aku belum kenal orang ini, dan orang ini pun rupa-rupanya belum kenal kami. Baiklah kini kami saling berkenalan. Aku usulkan sebagai pelaksanaan dari peraturan itu, pertandingan diadakan di halaman rumah ini secara terbuka. Siapa saja boleh menyaksikan. Dan satu soal lagi, pertarungan dilaksanakan sampai selesai.
Maksudku, sampai salah satu pihak tak mampu melawan, jadi tidak boleh menarik diri. Siapa yang menang mempunyai hak untuk berbuat apapun atas yang kalah dan atas barang taruhan. Kata-kata itu diucapkan dengan penuh keyakinan bahwa Mahesa Jenar merupakan sebuah umpan yang sangat lunak. Mahesa Jenar menarik nafas panjang, sedang Ki Asem Gede yang semula sangat girang, kini menjadi agak cemas juga. Kalau seandainya Mahesa Jenar kalah, tak mungkin, pikirnya. Sementara itu, Samparan mengangguk meskipun ia tidak seyakin Watu Gunung, kawannya yang telah melengkapi peraturan tadi. Ia menduga bahwa orang itu pun sedikit banyak mempunyai pegangan sehingga berani menyatakan dirinya sebagai pembela. Belum lagi ia berkata apa-apa, kembali Watu Gunung menyambung. Nah, sekarang siapakah di antara kami yang pantas melayani kawan itu? Dari nada pertanyaan ini, Samparan tahu bahwa Watu Gunung bernafsu untuk menjadi jago yang harus bertanding dengan Mahesa Jenar. Watu Gunung adalah seorang yang termasuk paling kuat di antara mereka. Kalau Samparan yang terpilih menjadi pemimpin adalah karena dialah yang tertua dan terbanyak mempunyai pengalaman, baik dalam tata perkelahian maupun dalam lika-liku pembicaraan dan tipu muslihat. Agar tidak mengalami kegagalan, Samparan pun sependapat dengan Watu Gunung bahwa sebaiknya orang yang terkuatlah yang harus melayani orang asing ini, sehingga tidak ada kemungkinan mengalami kekalahan. Baiklah kawan-kawan, katanya, aku memilih Adi Watu Gunung untuk melayani tamu kita nanti. Watu Gunung menjadi gembira mendengar keputusan ini. Sebaliknya kawan-kawannya yang lain merasa kecewa karena tidak dapat bermain-main dengan seorang yang sama sekali tak bernama, tetapi sudah berbesar kepala untuk mencoba-coba menghalang-halangi kemauan mereka. Tetapi bagaimanapun mereka akan turut merasakan hasil dari kemenangan Watu Gunung nanti. Memang sebenarnya Watu Gununglah yang paling berkepentingan pada saat itu. Sebagai seorang pemuda, sebelum meninggalkan kampung halamannya, dahulu ia pernah berangan-angan untuk dapat mengawini anak Ki Asem Gede. Tetapi ia kalah beruntung dengan Wirosopo, sehingga ia terpaksa mengalami patah hati. Sekarang ia ingin membalas sakit hatinya dengan menculik Nyi Wirosopo itu. Watu Gunung berperawakan tinggi gagah, bertubuh kekar, dan sebenarnya ia agak tampan juga. Kalau ia sejak semula menjadi orang baik-baik, mungkin ia juga akan mendapatkan istri yang cantik. Tetapi sekarang, hampir semua perempuan menjadi pingsan kalau mendengar nama Watu Gunung disebut orang. Sekarang, kata Samparan kemudian, sambil menunggu siang, sebaiknya tamu-tamu ini kami persilahkan beristirahat di gandok sebelah timur. Adi Wisuda, tolong antarkanlah tamu kita ke sana. Maka orang yang dipanggil Wisuda, salah seorang dari 5 orang itu, segera mempersilahkan Ki Asem Gede dan Mahesa Jenar untuk mengikutinya ke gandok sebelah timur. Di sana mereka berdua ditinggalkan untuk beristirahat. Ki Asem Gede terpaksa menggeleng-gelengkan kepala ketika dilihatnya Mahesa Jenar segera merebahkan dirinya di atas sebuah amben. Katanya, Ki Asem Gede, semalaman aku tidak tidur dan pagi-pagi benar
Aku sudah harus berpacu kuda dengan Ki Asem Gede. Maka sebaiknya aku tidur sebentar, agar aku nanti dapat melayani Watu Gunung itu dengan sedikit ada kegembiraan. Sesudah berdiam diri sebentar, terdengarlah segera nafas Mahesa Jenar mengalir secara teratur. Ia sudah tertidur. Ki Asem Gede heran bukan main. Sebentar lagi ia harus mengadu tenaga antara hidup dan mati, melawan seorang yang termasuk mempunyai kehebatan dalam tata pertarungan. Tetapi sekarang, dengan enaknya ia tidur mendengkur. Ketika hal itu direnungkan dalam-dalam, ternyata Mahesa Jenar sama sekali tak memandang remeh calon lawannya. Dengan beristirahat, meskipun hanya sebentar, ia akan dapat memulihkan tenaganya, sehingga dengan demikian ia akan dapat bertanding dengan baik. Mendapat pikiran yang demikian, ia pun merasa bahwa dirinya juga perlu ngasuh. Siapa tahu tenaganya nanti diperlukan. Ternyata hatinya tidak setenang Mahesa Jenar. Ia tetap khawatir akan nasib anak satu-satunya itu. Dan ia juga khawatir kalau Samparan dan kawan-kawannya berbuat curang. Karena itu, ia hanya berbaring. Matanya sama sekali tak dapat dipejamkan. Pada saat itu, sinar matahari pagi telah mulai masuk menyusup lubang-lubang dinding meskipun masih condong sekali. Sekali dua kali telah terdengar suara gerobak lewat di jalan di depan rumah itu. Dan di halaman itu telah sibuk beberapa orang mengatur arena untuk bertanding siang nanti. Beberapa orang yang lewat ketika melihat beberapa tonggak ditancapkan dan tali-tali direntangkan, mereka tahu bahwa akan ada pertandingan lagi di halaman rumah Samparan yang juga dikenal sebagai rumah setan. Sebenarnya tak seorang pun yang ingin dekat dengan rumah serta penghuninya itu, sebab mereka takut kalau entah harta kekayaannya, entah ternaknya, dan yang ditakuti adalah kalau istri atau gadisnya itu dikehendaki oleh iblis itu. Tetapi di samping itu, mereka juga ingin melihat tiap-tiap pertarungan yang memang sering diadakan di halaman itu, dengan mengharap-harap sekali waktu ada orang yang dapat mengalahkan. Syukur-syukur mengubur kelima iblis penghuni rumah itu. Tetapi sampai sekarang, kalau ada orang yang menuntut istri atau anaknya dan terpaksa melewati pertandingan di arena itu, tentu dibinasakan dengan kejamnya. Sedang istri atau anak mereka malahan menjadi barang taruhan yang semakin tak berharga. Dalam hal ini Demang Pujangan sendiri tak dapat mengatasinya dan tak seorang pun berani melaporkan kepada atasan yang berwenang. Sebab dengan perbuatannya itu, nyawanya menjadi terancam. Kembali kali ini akan ada sebuah pertandingan. Orang sudah menduga bahwa hal ini tentu berhubungan dengan hilangnya Nyi Wirosopo. Tetapi siapakah yang akan memasuki arena? Ayahnya Ki Asem Gedekah itu? Atau salah seorang muridnya? Atau siapa? Sementara itu, Mahesa Jenar masih enak-enak tidur. Berbareng matahari semakin tinggi, Ki Asem Gede semakin gelisah. Adalah di luar dugaannya kalau pada saat itu salah seorang pelayan Samparan masuk ke gandok itu dengan membawa hidangan minuman dan makanan.
Rupanya mereka akan menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang baik hati, serta perbuatannya itu betul-betul untuk kepentingan penduduk setempat. Dengan ketajaman hidung seorang ahli obat-obatan, Ki Asem Gede mencium minuman dan makanan itu. Kalau ada semacam racun atau obat bius di dalamnya. Tetapi ketika menurut pendapatnya tak terdapat apa-apa, maka sedikit demi sedikit ia mencoba mencicipinya sebelum Mahesa Jenar bangun, yang tentu akan minum dan makan juga. Rupanya minuman dan makanan itu benar-benar bersih. Rupanya Watu Gunung begitu yakin akan dapat memenangkan pertandingan ini seperti yang sudah-sudah, pikir Ki Asem Gede. Sementara itu, Mahesa Jenar telah menggeliat bangun. Dengan tangannya ia menggosok-gosok matanya yang nampak merah kurang tidur. Ketika ia melihat adanya beberapa macam hidangan, ia memandang Ki Asem Gede dengan penuh pertanyaan. Ki Asem Gede tahu bahwa Mahesa Jenar ragu-ragu, sehingga ia segera menjelaskan. Anak mas, kita telah mendapat kehormatan untuk menikmati masakan dari Pucangan. Aku sebagai orang yang mendalami masalah obat-obatan telah meyakinkan bahwa makanan ini bersih dari racun maupun obat bius, dan malahan aku pun telah mencicipinya. Mendengar keterangan itu, Mahesa Jenar menjadi tak ragu-ragu lagi. Cepat tangannya menyambar mangkuk minuman dan segera minum beberapa teguk teh hangat, disusul beberapa potong makanan. Segera setelah itu, tenaganya terasa telah pulih kembali setelah semalam tidak tidur dan berkuda sekian jauhnya. Berita akan adanya pertarungan di halaman rumah Samparan itu segera meluas. Beberapa orang yang pergi ke pasar bergegas untuk segera pulang supaya dapat menyaksikan pertandingan itu. Sedang beberapa orang yang merasa mempunyai sedikit kekuatan mencibirkan bibir bahwa orang yang berani mencoba melawan rombongan Samparan itu adalah orang yang telah jemu hidup. Padahal orang-orang itu sendiri pun tidak mampu melawannya. Sedang orang yang diributkan pada saat itu sama sekali tak menghiraukan kesibukan orang-orang di halaman. Pada saat-saat semacam itu, ia merasa perlu menenangkan pikiran dan memusatkan tenaga. Seperti biasa, Mahesa Jenar sama sekali tak pernah meremehkan lawannya, sebab sikap yang demikian akan menghilangkan kehati-hatiannya. Ketika matahari sudah agak tinggi, selesailah segala persiapan. Para penonton telah banyak mengelilingi arena. Sebentar kemudian terdengar kentongan dipukul orang 5 kali berturut-turut. Suaranya memancar menghantam dinding-dinding jurang dan tebing pegunungan yang kemudian dilemparkan kembali. Menggema seperti aum harimau kelaparan mencari makan. Demikianlah suara kentongan itu 5 kali berturut-turut bagi orang-orang Pucangan, seolah seperti suara malaikat pencabut nyawa yang memanggil korbannya. Kemudian keluarlah dari pendopo rumah itu Samparan beserta 4 orang kawannya, masing-masing dengan pakaian yang hampir sama, celana hitam sampai lutut, kain lurik merah soga, sabuk kulit ular bertimang emas, dan berikat kepala merah soga pula tanpa baju.
kelima orang itu langsung menuju ke arena. Orang-orang yang berkerumun bersibak memberi jalan. Sementara itu, Mahesa Jenar juga sudah dipanggil. Seperti orang yang segan-segan, ia berjalan bersama Ki Asem Gede menuju ke arena. Pakaiannya adalah pakaian kusut dan habis dipakai tidur tadi. Meskipun ia bernama Mahesa Jenar, anehnya ia suka warna-warna hijau. Kainnya lurik berwarna hijau gadung, ikat kepala dan bajunya juga. Mahesa Jenar dengan acuh tak acuh menjawab, "Selamat pagi Watu Gunung. Aku sengaja tidak mandi, sebab aku takut kalau airmu memperlemah semangatku, sehingga aku tak dapat melayani permainanmu dengan baik." Melihat Mahesa Jenar, beberapa orang mulai menilai-nilai. Memang agak aneh bagi mereka. Begitu tenang dan sama sekali tidak gugup. Dipandang dari segi ketegapan tubuhnya, ternyata Watu Gunung lebih tinggi sedikit dari lawannya, serta otot-ototnya tampak lebih kuat. Umurnya pun tampaknya tak terpaut banyak. Tetapi orang-orang yang sedang sibuk menilai itu menjadi bingung. Mereka sama sekali tak menemukan satu hal pun dari Mahesa Jenar yang dapat melebihi lawannya. Tingginya, besarnya, otot-ototnya dan segalanya. Tetapi ketika mereka memandang matanya, seakan-akan mereka menjadi yakin kalau Mahesa Jenar akan memenangkan pertarungan ini. Mereka sama sekali tak sampai pada pikiran bahwa mata yang terang cemerlang itu memancarkan suatu kebesaran pribadi yang tak ada bandingnya. Hal ini rupanya dirasakan juga oleh Samparan dan kawan-kawannya. Sehingga ketika Watu Gunung bertemu pandang dengan Mahesa Jenar, hatinya berdegup keras dan cepat-cepat ia melemparkan pandangannya. Dengan gugup untuk menutupi kerisauan hatinya, Watu Gunung berteriak, "Kakang Samparan, senjata apa yang pantas aku pakai?" Samparan yang tak mengira akan mendapat pertanyaan itu, dengan sekenanya saja menjawab, "Apa yang kau pilih?" Kembali Watu Gunung menjadi kebingungan, dan untuk mengatasinya, ia ingin mencari jawab pada lawannya dan sekaligus untuk lebih merapati kegelisahannya. Katanya, "Mahesa Jenar, senjata apakah yang kau ingin pakai?" Mahesa Jenar merenung sebentar. Kemudian jawabannya semakin menjadikan Watu Gunung kebingungan. "Watu Gunung, senjata adalah barang yang berbahaya. Sedang permainan ini hanya sekedar untuk menentukan pihak manakah yang dibenarkan Tuhan. Karena itu, aku menganggap bahwa aku tak ingin mempergunakan senjata." Watu Gunung menjadi semakin keripuhan, apalagi ketika Mahesa Jenar menyambung, "Tetapi meskipun demikian, kalau kau ingin mempergunakan senjata, kalau itu sudah menjadi kebiasaanmu, aku sama sekali tak keberatan. Sedangkan bagiku sendiri, senjata itu hanya akan merepotkan saja." Muka Watu Gunung menjadi merah seperti darah. Malu dan marah bercampur aduk. Belum pernah ia direndahkan sedemikian, dan sekarang orang yang tak bernama itu berani berbuat demikian. Maka dengan suara lantang penuh kesombongan dan kemarahan, ia menjawab, "Aku bukanlah bangsa pengecut yang hanya berani bermain dengan senjata. Kalau aku bertanya tentang senjata, itu maksudku sudah tegas. Berkelahi sampai salah satu di antara kita mati. Tetapi kalau kau takut melihat tajamnya senjata, baiklah, aku juga tidak akan bersenjata. Sebab dengan tanganku ini,
aku akan dapat mematahkan lehermu." Orang yang mendengar ucapan ini bulunya berdiri. Watu Gunung sudah terkenal kehebatannya dan kekejamannya, apalagi ia sekarang dikendalikan oleh kemarahan yang besar. Tetapi hal itu bagi Mahesa Jenar adalah suatu keuntungan, sebab dengan kemarahan itu Watu Gunung akan kehilangan sebagian dari pengamatan dirinya. Sementara itu, Watu Gunung sudah berteriak, "Mahesa Jenar, marilah kita mulai." Mahesa Jenar segera mempersiapkan diri. Ia tidak mau dikenai oleh serangan yang pertama kali dan digerakkan oleh hawa kemarahan yang tentu akan menambah kekuatan lawannya. Dan apa yang diduga oleh Mahesa Jenar adalah benar. Belum lagi mulutnya terkatup rapat, Watu Gunung sudah meloncat maju dan langsung menyerang ulu hati Mahesa Jenar. Serangan itu begitu garang, nampaknya seperti harimau menerkam mangsanya. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu, darahnya sudah tersirat sampai ke kepala. Tetapi Mahesa Jenar yang sudah bersiaga cepat menarik kaki kirinya ke belakang dan memutar sedikit tubuhnya, sehingga pukulan itu tak mengenai sasarannya. Gagal dari serangan pertama ini, Watu Gunung menyerang pula dengan kakinya ke arah perut Mahesa Jenar. Tetapi juga seperti serangannya yang pertama, serangan ini pun dengan mudahnya dapat dihindarkan. Melihat kedua serangannya itu menyentuh pakaian lawan pun tidak, Watu Gunung menjadi semakin marah. Kembali ia membuka serangan dengan tangannya ke arah dada dan sekaligus mempersiapkan tangan yang lain untuk menutup jalan menghindar. Rupa-rupanya serangan ini hampir berhasil mengenai lawannya. Tetapi pada saat terakhir ketika tangannya sudah berjarak setebal jari dari dada, Mahesa Jenar segera menarik tubuhnya ke belakang. Dengan satu loncatan yang cepat, ia menghindar ke arah sebelah dari tangan yang lain. Watu Gunung menjadi semakin uring-uringan. Dan meluncurlah kemudian serangan-serangan yang cukup dahsyat. Tetapi beberapa orang telah menjadi cemas, sebab dalam pandangan mereka, Mahesa Jenar selalu terdesak. Pada saat terakhir, Mahesa Jenar merasa betul-betul terdesak. Memang lawannya pada saat itu tidaklah dapat dianggap ringan. Meskipun belum sekuat Mantingan, tetapi Watu Gunung mempunyai keistimewaan juga. Ia begitu percaya kepada kekuatan jarinya, sehingga berkali-kali ia menyerang dan menyodok perut, kening, dan juga mata. Maka timbullah keinginan Mahesa Jenar untuk menguji kekuatan daya tahan lawannya. Ketika pada suatu saat pertahanan dada Watu Gunung terbuka, cepat-cepat Mahesa Jenar mempergunakan kesempatan ini. Seperti seekor burung menyambar belalang, ia pergunakan sisi telapak tangannya untuk menghantam dada lawannya. Serangan itu begitu mendadak dan sangat cepat, sehingga lawannya tak sempat menghindarinya. Merasa kena hantaman di dadanya, cepat-cepat Watu Gunung mundur selangkah. Mulutnya meringis sebentar menahan sakit, tetapi oleh daya tahan badannya, segera rasa sakit itu hilang. Mengalami hal ini, Watu Gunung malahan sekali lagi meloncat mundur, dan aneh sekali, ia tidak bersiap-siap untuk menyerang atau bertahan. Malahan ia berdiri di atas kedua kakinya yang direnggangkan dan kedua tangannya bertolak pinggang. Melihat sikap yang demikian,
Mahesa Jenar pun menjadi tertegun heran. Tetapi menghadapi sikap ini, ia tidak berani gegabah. Sebab siapa tahu bahwa sikap ini adalah suatu sikap untuk mengelabuhinya dan memancingnya dalam suatu keadaan yang tak menguntungkan. Ia menjadi semakin heran ketika tiba-tiba Watu Gunung tertawa keras dengan suaranya yang nyaring. Begitu kerasnya ia tertawa, sampai menimbulkan getaran-getaran di dada orang yang mendengarnya. Sebaliknya para penonton yang melihat Watu Gunung bersikap demikian, seketika tubuhnya menjadi gemetar. Sebab dengan demikian, Watu Gunung sudah menemukan suatu kepastian bahwa dalam waktu singkat, ia pasti akan dapat menghancurkan lawannya. Dan biasanya dipegangnya kedua kaki lawannya itu, diputar di udara, dan dengan sekali tetap dihantamkan pada pohon sawo di tepi arena itu, sehingga kepalanya menjadi pecah berserakan. Melihat hal itu, Ki Asem Gede ikut menjadi cemas. Ia melihat nyata-nyata bahwa pukulan Mahesa Jenar tepat mengenai dada. Tetapi pukulan itu tak mengakibatkan apa-apa. Tetapi melihat ketenangan Mahesa Jenar, Ki Asem Gede pun menjadi agak tenang pula. Satu kesalahan dari Watu Gunung dan para penonton pertarungan itu adalah bahwa mereka tidak menyadari kalau pukulan Mahesa Jenar itu hanya mempergunakan sebagian kecil dari seluruh kekuatannya. Dengan melihat akibat dari pukulan percobaan itu, Mahesa Jenar dapat mengukur bahwa kalau ia mempergunakan 3/4 saja dari kekuatannya, dada Watu Gunung itu sudah pasti akan rontok. Ketika suara tertawa dari Watu Gunung semakin menurun, para penonton pun menjadi semakin gelisah. Sebab demikian suara itu berhenti, demikian Watu Gunung akan menyerang dengan dahsyatnya tanpa menghiraukan hantaman lawan. Dan biasanya pada waktu yang singkat itu, ia telah berhasil meringkus kaki lawan itu dan membenturkan kepalanya di pohon sawo. Berbeda dengan semua pikiran-pikiran itu, tiba-tiba Mahesa Jenar mendapat kesan yang aneh dari suara tertawa itu. Ia jadi terkenang pada suatu peristiwa yang sangat memalukan dan hampir-hampir menjatuhkan namanya. Peristiwa itu terjadi beberapa waktu yang lalu ketika ia masih menjabat sebagai perwira pasukan pengawal raja. Pada saat Demak sedang membentuk dirinya dan memperkokoh kedudukannya, di mana dibutuhkan kekuatan yang sebesar-besarnya, maka di daerah pantai selatan berdirilah suatu himpunan dari beberapa tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam yang ingin mempergunakan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri serta golongannya. Gerombolan ini diketuai oleh seorang yang sakti dan berkekuatan luar biasa yang menamakan dirinya Lowo Ijo. Sehingga gerombolan itu pun kemudian lazim disebut gerombolan Lowo Ijo. Pada masa jayanya, Lowo Ijo mempunyai daerah pengaruh yang luas di daerah selatan, sepanjang pantai sampai ke daerah Bagelen dan Banyumas. Menurut kabar, gerombolan ini bersarang di hutan Mentaok. Demikian merasa dirinya begitu kuat, sampai Lowo Ijo sendiri beserta beberapa orang kepercayaannya berani melakukan pengacauan di ibu kota kerajaan Demak. Meskipun pasukan keamanan sudah dikerahkan, namun Lowo Ijo itu
tak pernah bisa dijumpai, kecuali hanya bekas-bekas perbuatannya yang kadang-kadang tak mengenal peri kemanusiaan, dan tanda-tanda pengenal yang sengaja ditinggalkan, yaitu secari kain yang bergambar seekor kelelawar berwarna hijau dan berkepala serigala diikatkan pada sebilah pisau yang agak panjang. Bahkan kekurang ajarannya memuncak lagi dengan usahanya memasuki kamar perbendaharaan istana, di mana disimpan harta kekayaan istana beserta benda-benda untuk upacara yang terbuat dari emas, berlian, dan permata-permata lainnya. Adalah suatu aib yang tercoret di muka para pengawal istana, kalau pada saat itu tak seorang pun yang mengetahui bahwa 5 orang gerombolan Lowo Ijo yang dipimpin oleh Lowo Ijo sendiri sampai dapat memasuki halaman istana bagian dalam. Untunglah bahwa pada saat-saat di mana gerombolan Lowo Ijo sedang mengganas, pasukan pengawal istana telah mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menghadapi segala kemungkinan. Sehingga tiap malam tidak hanya para prajurit yang bertugas ronda keliling, tetapi juga para perwira. Malam itu adalah malam di mana Mahesa Jenar sedang mendapat giliran bertanggung jawab pada keselamatan raja serta istana seisinya. Dan justru pada malam itu pula lah gerombolan Lowo Ijo bertindak. Pada malam itu, kira-kira hampir tengah malam, Mahesa Jenar di ruang penjagaannya merasakan angin aneh bertiup perlahan-lahan. Begitu nyamannya, sampai para prajurit merasa ngantuk dengan tiba-tiba dan bahkan menjadi tak kuat lagi dalam menahan matanya. Mahesa Jenar sendiri merasa bahwa ia pun tak luput dari serangan itu. Tetapi ia adalah seorang prajurit yang berpengalaman. Begitu ia merasakan suatu ketidakwajaran, hatinya menjadi curiga. Meskipun demikian, ia tidak segera bertindak. Mula-mula ia pusatkan kekuatan batinnya untuk melawan akibat angin yang aneh itu. Sehingga lambat laun, ia berhasil mengatasinya. Kemudian ia sendiri pun berpura-pura merebahkan diri di samping seorang perwira bawahannya yang sudah hampir tak kuat lagi menahan ngantuknya. Tetapi begitu Mahesa Jenar berbaring, lalu berbisiklah ia perlahan-lahan sekali kepada perwira bawahannya itu. "Adik Gajah Alit, rupa-rupanya dirimu telah terkena sirep. Sadarlah dan cobalah untuk melawan." Mendengar bisikan Mahesa Jenar ini, Gajah Alit menjadi seperti tersadar dari kantuknya. Cepat-cepat ia pun memusatkan seluruh kekuatan batinnya dan dengan sekuat tenaga ia melawannya. Akhirnya ia pun sedikit demi sedikit berhasil menguasai dirinya kembali. Ketika Mahesa Jenar melihat bahwa Gajah Alit telah dapat menguasai dirinya, kembali ia berkata, "Adik Gajah Alit, rupa-rupanya ada sesuatu yang tidak wajar di dalam istana ini. Aku kira sebagian besar penjaga sudah terlibat dalam cengkraman sirep itu. Tetapi baiklah, kita tidak usah ribut. Marilah kita berdua berusaha untuk menguasai keadaan." "Lalu apa yang harus aku lakukan, Kakang Ronggo Tohjoyo?" tanya Gajah Alit. "Dengan berpura-pura tidur, mereka tentu tidak mengira kalau kita tengah mengadakan penyelidikan. Marilah kita berpencar lewat pintu belakang dari ruangan ini. Kau pergi ke utara dan aku ke selatan. Kalau salah satu di antara kita melihat hal yang mencurigakan dan kiranya kita masing-masing seorang diri tak mampu mengatasi, sebaiknya kita memberi tanda dengan sebuah suitan." "Baiklah Kakang Ronggo," jawab Gajah Alit. Dan setelah beberapa saat tak terjadi apa-apa, perlahan-lahan dan berhati-hati sekali,
Mereka berdua menyelinap pintu belakang ruang jaga dengan tidak membangunkan seorang pun, agar orang yang bermaksud jahat itu sama sekali tak menduga bahwa di antara sekian banyak penjaga itu ada yang terluput dari sirupnya. Dengan berlindung pada bayang-bayang dan batang-batang tanaman, mereka berdua menyelidiki keadaan taman itu dengan seksama. Gajah Alit ke utara, sedangkan Mahesa Jenar atau Ronggo Tohjoyo ke selatan. Beberapa lama mereka tak menemukan tanda apa-apa. Malahan halaman dalam istana itu rasanya jauh lebih sepi dari biasanya. Tapi Mahesa Jenar dan Gajah Alit adalah orang-orang yang penuh dengan pengalaman dan mempunyai ketajaman batin yang luar biasa. Mahesa Jenar yang meskipun pada waktu itu belum melihat adanya sesuatu yang mencurigakan, tetapi ia sudah mendapat firasat bahwa ia telah berdekatan dengan apa yang dicarinya. Itulah sebabnya ia segera diam menenangkan diri di belakang sebuah tanaman yang agak rimbun. Dipusatkannya segala perhatiannya ke suasana di sekelilingnya. Angin aneh yang ternyata adalah mengalirnya kekuatan sirup dari seseorang yang cukup kuat ilmu kebatinannya masih saja bertiup. Bahkan daya sirup itu demikian kuatnya, sehingga baik Mahesa Jenar maupun Gajah Alit harus tetap menyediakan sebagian perhatiannya untuk tetap melawan pengaruhnya. Dengan mengukur kekuatan angin aneh itu, Mahesa Jenar sedikit banyak dapat menjajaki sampai di mana kehebatan orang yang memasangnya. Dengan demikian Mahesa Jenar harus betul-betul waspada, sebab ia tahu betul bahwa orang yang memasang sirup itu tentulah seorang yang mempunyai kesaktian tinggi. Dari tempat persembunyiannya, Mahesa Jenar dapat melihat bahwa 3 orang yang bertugas jaga di sudut dinding halaman itu telah tertidur semuanya. Tombaknya disandarkan pada dinding halaman dan mereka bertiga begitu saja menggeletak tidur di atas rumput. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Nogososro dan Sabuk Inten pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.